Oke teman-teman, kita akan berdiskusi perihal tantangan pembuktian di persidangan pengadilan dewasa ini. Oh ya, teman-teman adik-adik saya panggil teman-teman, karena dalam perbincangan hukum yang kebenarannya intersubjektif, maka di sana disyaratkan ada perbincangan yang bebas, ada kebebasan akademik. Karena itu di perbincangan ini teman-teman nanti bebas menyampaikan apapun. Kita sederajat di sini. Kita belajar bersama. Oke, tantangan pembuktian di persidangan pengadilan saat ini, kita mulai dari ilustrasi saja. Kalau teman-teman mengikuti salah satu salah satu video dari Sabrang yang di Maiyah itu, beliau cerita begini, ketika ada dua pengendara motor bersenggolan, sehingga jatuh gitu, maka keduanya tidak akan ngomong aturannya bagaimana, eh, tidak akan ngomong hukumnya bagaimana, tidak. Tapi yang pertama mereka bicarakan, pertengkarkan, atau rebutkan adalah fakta. Misalnya, oh, aku sudah berkendara dengan baik di sisi kiri pelan-pelan, kemudian situ nyelonong saja atau ngambil ngambil jalan, motong dan sebagainya sehingga terjadi senggolan. Jadi dari kisah itu yang direbut pertama itu adalah fakta. Yang nanti tentu dari kasus itu akan ada, mereka akan bilang, lihat ini, ada orang yang di belakangku yang tahu siapa yang salah, siapa yang motong jalan. Kemudian aku ini di motorku ada kameranya kok, sehingga bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, perebutan fakta dalam kejadian itu sangat menentukan apa yang hukum. Karena itu, misalnya dalam kasus tersebut dibawa ke pengadilan, maka sebelum terlalu jauh, pengadilan itu keren sekali karena dia adalah, kita pinjam istilahnya Habermas yang baru wafat minggu lalu, Jurgen Habermas, adalah dia kan bicara tentang public sphere. Nah, untuk ruang publik itu salah satu yang membuat masyarakat bisa berbincang, masyarakat bisa menjadi tenang, pemerintahnya punya legitimasi, demokrasinya deliberatif dan sebagainya. Itu pengadilan sangat berperan di sana. Ada, kalau pakai yang teori klasik sekali, itu ya sama dengan tujuan hukum, yaitu pengadilan memastikan kedamaian, pola hubungan yang baik di antara warga masyarakat. Nah, uh, selanjutnya kalau misalnya pengadilan dikaitkan dengan sehatnya hubungan masyarakat itu tadi, sehatnya jejaring informasi, pengadilan bersama dengan intelektual-intelektual di sini tentu adalah para teman-teman yang ada di kampus, kemudian peneliti, media dan sebagainya. Bersama para intelektual itu akan menjamin eh, jejaring informasi yang baik, public sphere yang baik, dan seterusnya. Dan itu akan membuat harmoni di masyarakat. Nah, untuk mewujudkan harmoni itu tadi, berdasarkan misalnya kita balikkan ke kasus ini tadi, apa yang dilakukan oleh pengadilan? Pengadilan akan memutus sesuai fakta. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan pembuktian. Loh bagaimana teorinya kalau pengadilan harus sesuai dengan fakta? Ya pertama, kalau kita teman-teman lihat di tulisannya Pak Hajon, argumentasi hukum Prof. Hajon dan Prof. Tati itu, ada 5 langkah penemuan hukum. Salah satunya, yang pertama itu adalah penemuan fakta. Kemudian kalau pakai Pak Digno, yang 3 langkah itu, konstatir, kualifisir, sama konstituir. Yang pertama itu adalah konstatir, berkaitan dengan fakta. Kemudian triad IREC misalnya, yang lazim di luar itu, triad IREC kan pertama juga
sekretariatnya kan fakta, isu, sama rule. Kan ya, mereka selalu menggunakan yang pertama adalah fakta. Demikian juga secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga pengadilan memutus sesuai dengan fakta hukumnya. Karena itu fakta yang didasarkan pada bukti yang sah itu sangat penting dalam kajian hukum. Nah, namun zaman ini fakta yang menjadi dasar dari putusan pengadilan untuk mewujudkan kedamaian, pola hubungan yang baik di masyarakat mendapat banyak sekali tantangan. Tantangan pengadilan untuk menemukan fakta hukum yang senyatanya itu ada beberapa. Ya, kita kelompokkan saja menjadi 4 hal. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, atau kita teknologi aja, lebih spesifik. Kemajuan teknologi. Contoh sederhana, kita sekarang ada alat bukti elektronik. Itu adalah berdasarkan kemajuan teknologi. Hal baru itu, sangat baru. Di undang-undang lingkungan peradilan yang lain kan tidak dimasukkan secara eksplisit. Baru di KUHP baru kemarin yang dimasukkan secara eksplisit di dalam undang-undang lingkungan peradilan. Nah, kalau kita kemajuan teknologi bagaimana menjadi tantangan dalam pembuktian, kita lihat misalnya pakai determinisme teknologinya McLuhan. Saya menemukan tentang determinisme teknologi di bukunya Bu Nina Winangsi yang komunikasi peradaban, yang dalam tulisan-tulisan saya sejak 2015-16an, saya kerap menarik determinisme teknologi itu dalam tulisan-tulisan saya tentang hukum, di antaranya terutama ya tentu e-court ya. Nah, bagaimana sekarang kemajuan teknologi itu membuat perubahan dari pembuktian. Kalau determinisme teknologi itu kan, Luhan bilang, peradaban manusia itu ditentukan oleh teknologi medianya. Teknologi media. Jadi teknologi media itu kan dimulai tentu dari lisan. Kemudian menjadi tulisan, kemudian menjadi percetakan, kemudian terakhir sekarang menjadi teknologi elektronik, media elektronik. Jadi begini, dalam determinisme teknologi, kalau teknologinya itu adalah pola hubungan masyarakatnya itu masih secara lisan, tentu di sini di zaman pemburu pengumpul ya, belum menemukan tulisan. Saat itu alat bukti untuk membuktikan suatu kejadian itu adalah keterangan lisan. Misalnya, saya pernah di suku anak dalam yang pemburu pengumpul. Saya ke sana beberapa hari bersama salah satu NGO lingkungan di 2011. Nah, waktu itu tentu di sana ya mereka tidak memiliki alat tulis, tidak memiliki bukti tulis. Karena mereka berburu dan mengumpul. Sehingga kalau ada sengketa di antara mereka, maka tentu mereka mengandalkan pada terutama ya alat secara lisan. Oh, lisannya begini, begitu, dan sebagainya. Bukan itu saja, hukumnya juga secara lisan. Jadi apa yang hukum itu adalah apa yang kesepakatan mereka bersama, disepakati kemudian akan ditegakkan oleh pimpinan atau tumenggung sebutannya saat itu, atau beberapa pengemuka yang ada di sana. Itu adalah model teknologi. Ketika teknologinya lisan, maka hukumnya, alat buktinya terutama juga lisan. Dan sampai sekarang kan juga masih dipakai yang lisan ini, karena banyak hal memang harus menggunakan secara lisan. Kemudian setelah kita menetap, tidak lagi berburu dan mengumpul, maka kita mulai mengenal tulisan.
Karena masyarakatnya makin banyak, makin kompleks, jadi kita mulai mengenal tulisan. Tulisan pertama yang di tablet itu, yang barusan setahun atau 2 tahun yang lalu saya baca itu terjual di lelang, yang ada kata khusimnya, yang sebagian orang memaknainya sebagai eh, di tablet itu kan ada gambar-gambar jelai, gambar-gambar ikatan gitu, gambar-gambar jelai. Nah, gambar-gambar ikatan itu memaknainya sebagai, oh ini miliknya si, namanya di sini saya terbaca sebagai khusim. Oh ini adalah miliknya si khusim ikatan ini. Nah, ada yang memaknai juga bahwa ini adalah resep untuk pembuatan bir. Tapi terlepas apapun, sejak saat itu, kalau nggak salah ini 7 ribuan tahun silam, kita sudah menemukan tulisan. Dan kalau misalnya ini memang ikatan jelai miliknya Husim, kalau Husim lagi sengketa dengan orang lain, maka dia akan membawa tulisan yang dibikin oleh, katakanlah dalam tanda petik, mungkin ya semacam notaris gitu, pejabat yang berwenang. Dia akan bilang, oh aku punya ini loh, jelaiku yang ada di lumbung itu jumlahnya misalnya ini 6 ya, 6 ini, 6, 6 ikat atau 6 apa, dan seterusnya. Itu adalah ketika tulisan mulai ditemukan. Dan ketika tulisan ditemukan, kita juga menemukan saat itu hukum yang tertulis, yang sekarang adalah Kode Hammurabi yang di Louvre ya, ininya masih ada tersimpan di sana. Obelixnya itu yang ada tulisan pasal-pasal Kode Hammurabi, hukum Hammurabi. Nah, ini ketika kita mulai mengenal tulisan, sampai, ini panjang sekali periodenya, sampai ketika kita mulai menemukan percetakan di zaman Gutenberg itu 1500-an, menemukan percetakan, maka saat itu kita mulai mencetak semua hal, semua eh, transaksi yang berkaitan dengan hukum. Mulai dicetak. Untuk apa ya? Digunakan sebagai alat bukti. Kalau kita, karena itu kita mengenal namanya kwitansi, kita mengenal namanya segel, kita mengenal dan banyak yang lain. Jadi kalau zaman dulu kita transaksi dikasih kwitansi atau dikasih segel, dikasih perjanjian masing-masing, dikasih satu eksemplar dan sebagainya. Itu adalah pola hubungan ketika kita mulai mengenal percetakan. Hukumnya juga demikian. Hukumnya misalnya, hukum kita kan kebanyakan itu adalah dihasilkan di zaman percetakan ini. Hukum yang ada di hukum acara perdata, HIRRBG, kemudian hukum acara itu juga diwarnai oleh zaman percetakan, dan rata-rata ada di zaman percetakan ini, yang kesemuanya misalnya di hukum acara dan turunannya itu mensyaratkan, orang kalau mau gugat harus mencetak 7 eksemplar dan seterusnya. Nah, itu kan menunjukkan kalau eh, ya semua hal itu harus dicetak. Alat buktinya seperti itu. Undang-undangnya juga seperti itu. Undang-undang yang ini adalah undang-undang yang dicetak kemudian diterbitkan oleh oleh misalnya lembaga yang berwenang untuk mengundangkannya. Jadi bentuknya adalah cetak. Nah, sekarang kita beralih ke zaman teknologi. Jadi bersyukurlah kita ini karena kita sempat mengikuti zaman percetakan dan kita sekarang mulai beralih ke zaman elektronik. Kita keren, kita bersyukur. Ya tentu akan banyak masalah seperti dulu ketika zaman lisan ke tulisan, tentu banyak sekali masalah. Tentu dari pemburu pengumpul kemudian berdiam dan menemukan tulisan, bagaimana menemukan tulisan. Wah, tentu banyak masalah. Seperti yang sekarang juga. Dari percetakan ke elektronik tentu akan ada banyak masalah. Tapi pengalaman kita zaman-zaman dulu selalu kita bisa menyelesaikannya. Nah, balik lagi, kalau percetakan didasarkan pada cetak di kertas, dengan elektronik maka transaksinya tidak lagi dicetak, tapi semuanya ada di ruang virtual, di elektronik. Nah, kalau sudah demikian, maka alat bukti juga akan ada di elektronik. Ke depan, ketika misalnya metaverse memang akan jadi kenceng, kita masing-masing punya avatar di sana, transaksi-transaksi yang kita lakukan di sana, apalagi kalau misalnya avatar kita secara biologi sudah nyambung dengan tubuh fisik kita, ya kita nanti misalnya avatar kita disakiti, fisik kita di sini
terasa juga. Nah, itu bagaimana? Itu semuanya ke depan akan ada di bukti elektronik yang kesemuanya tidak ada di tulisan sama sekali. Tidak ditulis. Semuanya berupa uh, kode biner untuk sekarang ya sebutannya. Kode biner, tapi ke depan mungkin akan ada penemuan-penemuan baru. Nah, kemajuan-kemajuan ini tentu mengakibatkan masalah dalam pembuktian. Misalnya, dalam alat bukti elektronik itu, alat bukti elektronik, alat bukti elektronik cetakannya itu misalnya isukan yang dulu sempat mengemuka, apakah itu termasuk alat bukti surat ataukah alat bukti elektronik sebagai tersendiri dan seterusnya. Tapi dengan KUHP baru itu sudah KUHP baru itu sudah boleh dikata sudah selesai dengan sebagai alat bukti sebagai alat bukti elektronik yang sama juga dengan di eh, pasal 5 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kemudian bagaimana memverifikasikannya? Masalah kan? Diverifikasinya ke mana ini kalau kalau elektronik ini? Ada lagi yang ada sistem yang pakai sudah terdaftar, ada sistem yang tidak terdaftar. Bagaimana integritas datanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sangat banyak masalah berkaitan dengan alat bukti elektronik. Belum lagi ada orang-orang yang bikin alat bukti yang seakan-akan sebagai bukti yang sah secara elektronik, seakan-akan alat bukti elektronik bikinan, palsu, tapi itu tidak sah, tidak bikinan saja, tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini pertama adalah masalah, tapi ingat ke depan kita akan menyelesaikan ini. Manusia selalu selalu oke, selalu adaptif, selalu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Walaupun pertama ya akan ada tantangan-tantangannya seperti ini. Namun seiring waktu kita akan bisa. Dan baliknya kemana? Kita harus balik melihat segala sesuatu itu balik kepada prinsip-prinsip. Oh, bagaimana sih prinsip bukti itu? Oh, bukti harus sesuai dengan fakta. Oh, bukti itu harus sederhana, kemudian disesuaikan dengan asas peradilan, sederhana, cepat, biaya ringan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, hal-hal seperti itu kita ke depan akan bisa menyelesaikan. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, kita juga mengenal adanya bukti ilmiah. Bukti ilmiah atau scientific evidence, yang diantaranya dalam peraturan perundang-undangan penormaannya adalah di Perma 1 2023 tentang penanganan sengketa lingkungan hidup itu keren di sana. Mulai ada bukti ilmiah. Jadi dengan kemajuan teknologi memang kita bisa mengetahui apa yang ada sekarang, apa yang ada di masa silam, dan apa yang ada di masa mendatang. Jadi kalau misalnya kalau dalam hukum lama untuk menentukan di antara aturannya, kalau eh, menentukan anak misalnya, kalau di hukum yang lama itu kan di antaranya salah satu hukum itu kan bilang kalau ada seseorang perempuan melakukan hubungan dengan banyak orang, beberapa orang, maka orang yang pertama itulah yang akan menjadi ayah kandungnya. Kalau misalnya perempuan itu hamil, ayah pertamanya adalah si laki pertama yang berhubungan. Tapi dengan bukti ilmiah kita sekarang sudah tahu melalui tes DNA ya siapa yang akan menjadi ayahnya dan sebagainya. Jadi pembuktian itu mengubah hukum. Ilmu pengetahuan itu mengubah hukum. Untuk apa ya? Sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kesemestiannya. Nah itu diantaranya bukti ilmiah seperti itu tadi. Kemudian dengan bukti ilmiah kita juga mengetahui masa depan. Misalnya kalau panas bumi dibiarkan seperti sekarang, kemudian lapisan ozon rusak dan seterusnya, sekian tahun maka akan terjadi misalnya naiknya muka laut, iklim makin panas dan seterusnya yang akan mengakibatkan beberapa spesies punah, mengakibatkan kekeringan, bencana dan sebagainya. Itu adalah bukti ilmiah yang tidak faktual kita ketahui sekarang, tapi bisa secara ilmiah bisa dihitung dan sebagainya. Nah, terhadap hal seperti itu tentu membutuhkan kajian-kajian, membutuhkan
ilmu pengetahuan yang secara terukur dan objektif. Dan itu adalah bukti ilmiah, dan itu tentu menjadi masalah yang harus kita pecahkan untuk mewujudkan hukum yang baik. Oke, selanjutnya kalau yang pertama tadi tantangannya adalah kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi. Kedua, tantangan besar dari pembuktian itu adalah perkembangan lembaga pemerintahan, perkembangan lembaga ya, perkembangan institusi, khususnya pemerintahan dan peraturan. Tentu institusi di sini juga institusi di privat juga sangat banyak model-model pola hukum privat yang baru, model-model lembaga privat yang baru juga banyak. Tapi kita fokuskan ke institusi publik dulu. Jadi perkembangan lembaga pemerintahan itu sangat mengemuka saat ini. Kalau dahulu itu sangat sederhana, misalnya di zaman kerajaan, nggak usah jauh-jauh ke kedatuan misalnya, atau waktu pemburu pengumpul. Di zaman kerajaan itu cuman berapa sih? Tidak ada namanya. Ya semuanya pada prinsipnya kan apa kata raja. Daulat penguasa itu. Jadi semuanya ya sederhana, cuman ada raja, patih, kemudian apalah aparatur, nggak banyak. Namun ketika institusinya sudah menjadi negara bangsa yang demi pola hubungan harmoni di masyarakat yang bagus menuntut pemerintah itu akuntabel, pemerintahnya baik, dipercaya oleh rakyat dan seterusnya, maka pemerintahnya sudah dibagi dengan trias politika. Kemudian ketika tuntutan kemajuan, welfare state misalnya, Nderaha nulis itu, pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan. Maka pemerintah juga akhirnya membuat banyak sekali institusi-institusi, lembaga, badan, macam-macam lah, untuk mengakselerasi pembangunan, tuntutan pembangunan. Maka yang terjadi banyak sekali lembaga negara independen, pusat, daerah, dan sebagainya, yang kesemuanya membuat berbagai macam peraturan. Nah, di institusi peraturannya banyak, sekarang ada 60.000 lebih peraturan yang tercatat di peraturan.go.id. Jadi banyak sekali peraturan. Ini membuat apa? Akhirnya membuat, pertama tentu dan sering kita dengarkan, pemerintahnya juga ada saling sengketa kewenangan, bahkan di UUAP itu diatur tersendiri tentang sengketa kewenangan pasal 18 itu. Kemudian ada sengketa kewenangan, kemudian pemerintah juga bingung ketika mendasarkan pada peraturan yang mana, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan pemerintah saja, warga masyarakat juga demikian. Untuk menetapkan haknya, kemudian bagaimana dia melakukan tindakan kesemestian, mau mengajukan permohonan apa, itu banyak sekali perkembangan yang membuat pembuktian akan menjadi repot. Contoh sederhana misalnya dengan undang-undang yang terakhir kan kemarin, Cipta Kerja misalnya, itu kan sudah mengubah dalam konteks peradilan itu bagaimana fiktif, dulu fiktif negatif, UAP ke fiktif positif, kemudian tidak pakai ke pengadilan dan seterusnya. Itu semuanya membuat tantangan dalam pembuktian di persidangan. Terhadap hal itu bagaimana? Tenang saja, tentu pengemban hukum pengadilan yang dipuncaki oleh Mahkamah Agung akan membuat kebijakan-kebijakan untuk pertama tentu mengharmoniskan dari berbagai macam peraturan yang ada, institusi yang ada, untuk mewujudkan kesatuan hukum. Sebutannya itu untuk meng-up-to-date-kan sistem hukum. Karena itu sering kita lihat bagaimana ada surat-surat edaran dan seterusnya. Dan melalui putusan-putusan pengadilan. Tapi ini adalah tantangan yang besar sekali. Karena itu ke depan dengan perkembangan teknologi informasi juga semestinya
bisa dilakukan penyederhanaan dari hukum ini tadi. Dan di luar kan sudah, dan di kita juga sudah mulai sih, di Indonesia juga ada eh, aplikasi yang melihat aturan ini berpotensi bertentangan dengan aturan di peraturan yang lain dan seterusnya. Tapi ke depan akan, ini masalah, tapi ke depan akan seiring kemajuan teknologi kita akan bisa meminimalisirnya. Kemudian ketiga, selain perkembangan institusi dan peraturan, tantangan ketiga adalah post-truth. Kita demikian aja ya. Jadi jadi post-truth itu yang sering kita dengar, bagaimana orang membuat seakan-akan benar padahal itu tidak benar. Seakan-akan fakta padahal bukan fakta. Nah, ini tantangan yang sangat besar, yang besar sekali di zaman ini. Ini kalau kita dalami lagi, ini tidak lepas dari adanya tiga realitas yang kita punyai sebagai manusia ya. Tiga realitas. Pertama tentu subjektif. Subjektif itu apa yang kita rasakan, misalnya lagi seneng atau lagi gatel di punggung atau lagi lapar, itu adalah kebenaran realitas subjektif yang kita saja yang tahu. Kemudian ada objektif yang bisa dilihat bisa dirasa, kemudian diverifikasi, dilihat oleh orang lain. Memang demikian, misalnya matahari terbit dari timur ke barat, api panas, es dingin, dan seterusnya. Itu adalah realitas objektif. Kemudian ada satu lagi yang sangat penting dan akan semakin penting, realitas intersubjektif. Intersubjektif. Jadi kalau subjektif itu subjek saja, tapi kalau objektif itu semua orang bisa, intersubjektif itu hanya antar orang tertentu. Misalnya, contoh yang paling mudah tentu mata uang ya. Mata uang itu dianggap sebagai uang karena kita menganggap itu adalah uang. Misalnya uang 100.000 gambar Bung Karno Bung Hatta gitu. Ya karena kita sekarang, tapi kalau ini diberlakukan misalnya di zamannya Pak Harto misalnya, ya tentu di zaman itu belum ada uang itu, apalagi ditarik ke zaman Majapahit, ya tentu uang itu tidak akan laku, dianggap sebagai kertas belaka. Itu adalah, lo berarti apa ya? Karena antar subjek di antara kita itu menganggap itu uang itu adalah berlaku, bisa diberlakukan. Kalau kita kemudian contoh lainnya adalah misalnya tentu adalah negara, kemudian banyak hal yang keyakinan-keyakinan kita bersama di sebagian kelompok orang itu adalah kebenaran intersubjektif yang ini ke depan akan semakin mengemuka. Mengapa? Ya karena dengan teknologi informasi, kita misalnya punya punya avatar dan sebagainya, itu adalah subjektif pada pokoknya. Tapi itu bisa dijadikan nanti akan mengemuka menjadi intersubjektif. Itu adalah realitas yang kita. Dengan kita memiliki di antara bentuk intersubjektif itu kan keyakinan. Kita memiliki keyakinan tertentu, oh aku nggak boleh makan ini atau minum itu. Kalau orang lain, oh boleh makan ini, makan itu, dan seterusnya. Ini penting sekali intersubjektif, karena akan menentukan bagaimana perilaku orang. Oh aku boleh makan itu kok, aku bebas saja. Ya dia bisa makan. Bagi yang tidak bisa, ya tidak akan bisa. Padahal faktanya itu adalah barang yang sama, objek yang sama. Tapi kalau dengan realitas adanya intersubjektif yang beda, akan dimaknai sebagai berbeda. Nah, zaman ini apa yang itu tadi itu diaduk-aduk sekali. Apa kebenaran intersubjektif itu benar-benar mengaduk-aduk melalui apa? Karena kebenaran intersubjektif ini kan fragil sekali. Misalnya tentang negara. Kita mengakui negara tertentu, tapi kita tidak mengakui negara lain.
Nah, itu kan sangat mungkin kita dicekoki oleh informasi, oleh apa, oh ini negara ini baik kok harus diakui. Sebaliknya, oh ini negara ini nggak baik, nggak perlu diakui, dan seterusnya. Jadi realitas-realitas intersubjektif ini yang sangat tergantung dengan data, data kreasi zaman ini loh ya, tergantung dengan kemajuan teknologi informasi di zaman elektronik ini kadang-kadang akan membuat sulit berkaitan dengan pembuktian. Orang-orang akan ngotot saja dan seterusnya. Ini adalah realitas-realitas yang ada di manusia, dan pengadilan mestinya, oke, kita tahu subjektif, intersubjektif, tapi pada pokoknya melihat sesuatu itu mengadili dengan yang fakta, mengadili dengan yang zahir. Kata itu kan, salah satu adegium lama kan, kita mengadili dengan yang zahir. Itu ungkapan lama, bisa teman-teman cari. Nah, ini realitasnya. Kemudian terhadap realitas itu ada teori kebenaran. Teori kebenaran pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah teori korespondensi. Korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan dengan barang fakta yang ada. Misalnya orang akan bilang, oh tanahku adalah seluas ini, maka misalnya hakim bisa PS atau datang ke sana dilihat, oh luasnya sekian kok. Aku melakukan kejahatan dengan barang bukti ini. Oh ini barang buktinya berdasarkan dilihat, kemudian ada bercak darahnya yang bisa dites. Memang itu sidik jarinya dan sebagainya. Itu adalah teori-teori korespondensi. Kemudian kedua, teori kebenaran koherensi. Koherensi misal berkaitan dengan satu aturan, satu pernyataan itu sama dengan pernyataan yang lain. Misalnya undang-undang bilang A, maka PP juga harus bilang A, Perda bilang A, peraturan wali kota bilang A. Ini adalah teori korespondensi, dan hukum memang harus seperti itu. Dalam hal ini juga misalnya saksi bilang A, kemudian saksi yang lain juga bilang begitu, semua saksi-saksi juga bilang begitu, maka semuanya adalah satu ungkayan. Kemudian yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatis. Jadi ini didasarkan pada apa yang benar itu adalah apa yang bermanfaat. Itu teori kebenaran pragmatis. Nah, jadi pada pokoknya dengan post-truth ini tadi, ini menjadi tantangan. Sangat menantang ini. Karena itu kita pakai menggunakan teori-teori ini, korespondensi, koherensi, dan pragmatis yang sesuai, yang bermanfaat, yang pas, untuk bisa digunakan untuk menetapkan realitas mana yang benar-benar faktual, sehingga bisa digunakan sebagai dasar dari putusan. Setelah post-truth, kita bicara juga perihal tantangan. Yang keempat adalah pragmatisme. Pragmatisme bisa kita pragmatisme hukum ya. Ini tidak lepas dari model pola hubungan zaman ini yang sangat mengedepankan kepentingan diri sendiri, kelompok, mengalahkan kesemestian kepentingan bersama. Jadi pragmatis saja. Tak lepas juga dari hasrat-hasrat ekonomi, pemenuhan ambisi, kekuasaan, dan sebagainya yang mengalahkan nalar. Kira-kira pragmatisme kan seperti itu.
Kalau dalam bahasa Habermas lagi, tapi gurunya ini ya, sebutannya akal budi instrumental. Ini karena Habermas baru meninggal, orang keren. Kalau guru-gurunya di mata Frankfurt itu, Horkheimer CS, itu masyarakat modern itu adalah masyarakat yang tidak lagi berakal budi otonom, memang nalarnya itu sesuai dengan kesemestian norma, kebaikan, kenyamanan bersama dan sebagainya. Tapi akal budinya itu hanya instrumental saja. Jadi misalnya kalau dia sengketa, dia tidak malu-malu membuat alat bukti palsu, misalnya membuat surat aspal, surat-surat palsu, dibilang ini asli, kemudian mengarahkan saksi untuk menyatakan ini itu dan sebagainya. Ini adalah pragmatisme. Tapi tentu kita tidak perlu khawatir karena sekali lagi setiap kejadian, setiap fakta itu tidak diketahui, didukung oleh satu alat bukti saja. Satu alat bukti saja, tidak. Tapi pasti diketahui oleh banyak alat bukti. Misalnya, kejadian ada fakta, ada orang jual beli. Maka di situ itu kan ada suratnya, ada saksinya, dan seterusnya. Bahkan kalau secara elektronik mungkin bisa dilihat, di trace. Oh, dia ada di sana kok, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, satu fakta itu banyak sekali alat bukti. Karena itu misalnya di sini dia buat surat. Oh, nanti dulu suratnya bisa dilacak bener enggaknya surat palsunya. Kemudian disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi, disesuaikan dengan surat-surat yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah ini, adakah bukti transfer pembayarannya, atau bukti tanda terimanya, dan seterusnya. Panjang sekali. Karena itu, oke, memang ada pragmatisme, tapi pengadilan kalau mau memutus sesuai fakta itu pasti menemukan fakta-fakta yang ada. Tapi ini menjadi tantangan, iya menjadi tantangan. Baiklah teman-teman, kira-kira demikian. Ayo kita berdiskusi.